Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah kajian Taman Surga Masjid Nurul Asri yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas izin, nikmat dan karunia dari Allah, kita bisa bersama-sama menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan Allah menguburkan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah masukkan kita ke dalam golongan yang selamat hingga dunia akhirat kita menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sore ini kita membahas tema enggak maksiat pangkal sehat. Sebenarnya tema ini pembahasan yang insya Allah akan kami bahas dalam sebuah buku, tapi untuk percobaan nanti kita sampaikan, nanti kalau ada masukan mudah-mudahan bermanfaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, memulai kali ini dari Universitas Johns Hopkins. Johns Hopkins University ini ada di daerah Baltimore, Amerika. Di Amerika ada beberapa cabang, tapi Johns Hopkins University ini juga ada di Cina, juga ada di Singapura dan negara-negara lainnya, beberapa negara saja. Johns Hopkins University ini didirikan pada tanggal 22 Januari 1876. Salah satu lulusannya adalah John Dewey. John Dewey itu adalah bapak pragmatisme. Salah satu lagi lulusan terkenalnya adalah Thomas Woodward Wilson, Presiden Amerika ke-28. Salah satu lagi lulusannya adalah Chen Cheng-jen, adalah Wakil Presiden Taiwan. Nah, ini berarti universitas besar. Intinya begitu. Fakultas Kedokteran Johns Hopkins University itu meneliti dari 31 kasus 31 kasus kanker, 22 diantaranya disebabkan oleh tanda kutip nasib buruk. Saya ulangi, dari 31 kasus kanker yang dialami oleh pasien yang diteliti oleh Fakultas Kedokteran Johns Hopkins University, 22 dari 31 kasus kanker disebabkan oleh tanda kutip nasib buruk. Ustaz, apa hubungannya materi ini? Bahwa coba kita buka surat Asy-Syams ayat ke-10. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba, ada kata qad, ada khaba. Khoba yang pernah belajar itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja bentuk lampau yang telah lalu. Kalau bahasa Inggrisnya past tense. Betul ya? Jadi rumusnya bila ada kata qad bertemu dengan fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau atau past tense, maka ia bermakna takkid pada kanan. Jika kita artikan, maka bermakna dan sungguh merugilah. Dan sungguh merugilah, binasalah, celakalah siapa? Mandasalah, orang yang mengotori jiwanya. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ditulis oleh beliau Imam Al-Qurtubi, dan di dalam tafsir Al-Misbahul Munir Sofi Rahmat Al-Mubarakfuli selagi penulis, beliau mengatakan dasaha ay an-nafsu bil ma'asi. Mengotori jiwa maksudnya adalah mengotori jiwa. Dengan apa mengotori jiwa? Dengan bil ma'asi, dengan maksiat. Inti dari tafsir surat Asy-Syams ayat ke-10 ini adalah bahwa nasib buruk
seseorang itu bisa disebabkan oleh dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan maksiat. Sudah dapat nih yang pertama, nggak maksiat. Bahwa nasib buruk itu bisa disebabkan oleh maksiat. Dan tidak ada manusia kecuali pernah melakukan maksiat. Sudah yang pertama. Yang kedua, apa itu maksiat? Maksiat kalau kita buka tafsir, penjelasan ataupun syarah ataupun kamus bahasa Arab, al-maksiyah hiya iddut ta'ah. Maksiat itu lawan kata taat. Maksiat itu lawan dari taat. Maka kalau dibagi berarti maksiat itu dua: meninggalkan atau melalaikan kewajiban, melakukan atau mendekati larangan. Itu maksiat. Paham? Maksiat itu dua: meninggalkan atau melalaikan kewajiban. Satu. Yang kedua, maksiat itu adalah melakukan atau mendekati larangan. Itu maksiat. Yang pertama, meninggalkan atau melalaikan kewajiban. Sholat itu kira-kira kalau ditinggalkan maksiat atau tidak? Ayo. Dosa besar nomor 4 atau nomor 5 itu adalah meninggalkan sholat. Jadi sangat besar dosa bagi orang yang meninggalkan sholat, maksiat. Meninggalkan, melalaikan. Bagaimana hukum melalaikan sholat? Surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti kata Allah akan kami datangkan pengganti yang mereka hobinya melalaikan sholat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya. Terjemahan Depak itu berbunyi, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan. Tapi dalam tafsirnya bagaimana? Laisa makna Allahuha tarkuha bil kulliyah, kata Abdullah bin Abbas, walakin akhiruha anaqatiha. Maksud melalaikan sholat itu bukan ninggalin sholat, akan tetapi mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sholat zuhur jam 12, sholat jam 2, asar jam 3, sholat jam 5. Bila aghlabiyah, bila kebanyakan atau bahkan seluruh sholatnya diakhir-akhirkan, dilalaikan, tidak ditinggalkan, tetap dikerjakan, tapi dilalaikan. Tahu? Apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya, maka pasti dia akan mendapatkan ghayya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Al-ghayya huwa wadiyun fi jahannam law sira fiha jibal dunya ladabat min syiddatil hur. Ghayya itu adalah kawah di dalam neraka jahanam. Kalau gunung-gunung dunia itu lewat maka meleleh saking panasnya. Gunung itu unsur utamanya adalah batu. Itu tempat orang yang melalaikan sholat. Mungkin lebih jelas lagi dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang sholat yang mana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat yang celaka adalah orang yang mereka sholat tetapi lalai. Dalam tafsir Al-Misbahul Munir ditulis oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, melalaikan sholat itu 3. 1. Mengakhir-akhirkan waktu sholat, sudah tadi di awal. Yang kedua, tidak khusyuk di dalam sholat. Yang ketiga, sholat tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Nih, meninggalkan sholat itu maksiat, melalaikan sholat juga maksiat. Kewajiban itu sholat. Puasa Ramadan, orang kalau meninggalkan puasa Ramadan dosa nggak? Dosa, maksiat. Oke. Yang pertama, maksiat itu adalah meninggalkan kewajiban atau melalaikan kewajiban. Yang kedua, maksiat itu apa? Maksiat itu adalah melakukan atau mendekati larangan. Contoh, minum minuman keras. Ada yang menghalalkan minum minuman keras? Bapak, saudara, ada yang menghalalkan? Nanti sama lagi dengan disandarkan menghalalkan minum minuman keras. Perempuan wajib dia pakai jilbab. Tidak ada satu ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib kan? Ulama cuma beda pendapat muka dan telapak tangan. Kira-kira kalau wanita, tahu?
Membuka auratnya maksiat. Jadi maksiat itu dua: meninggalkan atau melalaikan kewajiban, melakukan atau mendekati larangan. Zina dekat saja tak boleh, apalagi melakukan. Sudah dari awal sudah maksiat, sudah kita masuk ke pembahasan bahwa apa saja yang dipengaruhi Indonesia, masyarakat Indonesia biasanya suka memahami itu secara kerdil. Kerdil maksudnya apa? Memahami kata itu terlalu singkat. Enggak maksiat pangkal sehat. Oh, maksudnya cuma badan. Enggak. Sehat di sini maksudnya semua unsur dalam kehidupan kita. Sehat badan, sehat ruhiyah, jasmani, ruhiyah, sehat mental, sehat materi, sehat harta, sehat hubungan sosial, sehat hubungan rumah tangga, sehat segala macamnya. Semua kesehatan di dalam lingkup aktivitas kita itu dipengaruhi oleh maksiat. Bila kita maksiat maka tidak sehat semuanya. Kita mulai dari masalah agama, kesehatan agama. Orang yang dia bermaksiat maka agamanya tidak akan sehat. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Beliau ini wafat tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini satu seperguruan dengan Ibnu Katsir. Tahu tafsir Ibnu Katsir itu? Seperguruan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu dampak dari maksiat itu apa? Masalah agama akan terhalangi apa? Yang pertama, irmanut ta'ah. Agama seseorang itu akan sakit, tidak akan sehat kalau dia maksiat. Apa yang terjadi? Terhalang dari ketaatan. Satu, agamanya rusak karena terhalang dari ketaatan. Dua, orang itu kalau dia maksiat terhalang dari ilmu, irmanul ilmi. Orang bermaksiat maka terhalang dari ilmu, tidak mungkin dia mendapatkan ilmu. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan secara tidak sengaja di sebuah pasar, secara tidak sengaja melihat betis wanita yang secara tidak sengaja tersingkap. Betis loh ya, bukan paha. Betis, bukan paha. Imam Syafi'i ini terkenal ulama yang paling kuat hafalannya. Diriwayatkan bahwa beliau umur 7 tahun itu sudah thabit menghafal Al-Quran. Umur 9 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dikatakan ada yang 12 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 19 tahun beliau sudah jadi mufti. Padahal Imam Syafi'i tidak akan memberikan fatwa kecuali 40 ulama memberikan legitimasi pembolehan. Di sebuah pasar Imam Syafi'i secara tidak sengaja melihat betis wanita yang secara tidak sengaja tersingkap. Sama-sama tidak sengaja, maka hafalan Imam Syafi'i rusak dan beliau Imam Syafi'i ngadu ke gurunya Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuqamu ma'asi. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada Waqi' guruku su'a hifdzi. Apa yang diadukan atas gurunya hafalan beliau. Kenapa? Tidak sengaja melihat betis wanita yang tidak sengaja tersingkap. Fa'arsa dan ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' gurunya Imam Syafi'i menasihatkan untuk meninggalkan maksiat. Fa'innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yutahul asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Dalam masalah agama, tidak akan sehat agama kita, tidak akan baik agama kita kalau kita maksiat. Apa yang terhalang? Satu, ketaatan. Dua, ilmu. Ayo, taat nggak bisa, ilmu nggak bisa. Coba saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang begadang, mungkin nonton sepak bola, final Liga Eropa misalkan, berlama-lama tidur setelah Isya, itu sebuah perbuatan baik atau buruk? Ayo ibu-ibu, baik atau buruk ibu? Habis Isya tidak tidur, kemudian nonton, sengaja tunggu tayangan sepak bola mungkin sampai jam 11, 12 atau mungkin jam 1, itu baik atau buruk? Buruk. Bapak-bapak ada yang bilang baik?
Ayo, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah Rasulullah SAW sangat membenci orang yang setelah Isya itu melakukan perbuatan yang tidak manfaat, artinya tidak langsung tidur, kecuali ada hal-hal yang manfaat, untuk ilmu mungkin, bermusyawarah mungkin, menerima tamu mungkin, itu. Nah, ini bentuk real nyata orang yang dia bergadang bermaksiat, tuh bergadang, apa yang terjadi? Terhalang dari sholat malam, terhalang dari ketaatan. Maka orang yang bermaksiat akan terhalang untuk sehat agamanya. Intinya apa? Kalau mau agamanya sehat, maka tinggalkan maksiat. Ingin agamanya baik, maka tinggalkan maksiat. Di sini dikatakan poin nomor 3 pengaruh maksiat itu apa? Ada gap jarak antara dia dengan Tuhannya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang melakukan maksiat itu akan ada gap antara pelaku maksiat dengan Tuhannya. Paham ya? Jadi orang yang maksiat itu dijamin gak akan khusyuk sholatnya. Orang yang maksiat itu dijamin tidak akan nangis baca Al-Quran. Orang yang suka maksiat, apalagi istiqomah maksiat, itu dijamin tidak akan ikhlas ibadahnya. Kenapa? Ada gap antara dia dengan Tuhannya, Allah. Dan itu Qayyim al-Jauziyah. Ya, Pak, masih poin nomor 1 agama. Tuh. Orang yang dia bermaksiat agamanya akan sakit. Intinya orang kalau mau agamanya sehat maka tinggalkan maksiat. Apa yang terjadi? Yang keempat, orang kalau ingin agamanya sehat tinggalkan maksiat. Apa kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Yang terjadi apa? Fungsi hatinya menangkap cahaya itu hilang, menangkap basyirah, menangkap petunjuk itu hilang. Jadi hati manusia itu fungsinya menangkap hidayah yang datang dari Allah. Masih ingat kisah Ruben, seorang ateis Australia masuk Islam? Mungkin secara singkat saya cerita ya si Ruben. Ruben ini orang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian ketika terjadi beberapa peristiwa, akhirnya Ruben memutuskan ingin memiliki sebuah agama. Tidak Islam ya awalnya, agama. Dia pelajarilah Yahudi, nggak cocok. Dipelajarilah Kristen, nggak cocok. Dipelajarilah Buddha, nggak cocok. Dipelajari Hindu, nggak cocok. Dipelajari macam-macam, nggak cocok, bingung. Hingga akhirnya Ruben itu tanya sama temannya, Islam itu bagaimana? Islam itu bagaimana? Apa kata temannya? Oh jangan, Islam itu agama teroris, radikal, suka bunuh-membunuh, perang-perang. Oh, jangan kamu pelajari. Itu hebatnya agama Allah ya. Dikata-katai begitu, tambah ingin belajar itu seru deh. Kalau kita mungkin dikata-katai, jangan masuk pondok itu pondok teroris, nggak mau kita masuk itu. Itu kita. Oh jangan masjid itu masjid radikal itu. Celana singkrong, oh ya. Disindir-sindir pula lagi. Nggak mau kita sholat di situ, itu cuma karena kata-kata itu. Ini si Ruben orang ateis, nggak Islam. Dikata-katai Islam itu agama teroris, agama membunuh, agama radikal, agama yang keras, tanpa ingin mempelajari Islam. Akhirnya si Ruben ini membaca Al-Quran terjemahan. Malulah kita. Kita orang Islam itu malah nggak pernah baca terjemahan, dia kan malu ya. Ini orang nggak Islam mempelajari Islam bahkan baca terjemahan. Akhirnya si Ruben baca terjemahan, tertarik, tanya sama temannya. Ruben itu cerita pertama kali saya masuk masjid di sana di Australia, kata beliau. Itu datang imamnya itu jenggotan, badannya besar, takut, rupanya ramah. Islam itu gitu ya, bukannya sangat tapi ramah. Jangan terbalik loh, bukannya ramah tapi sangat. Akhirnya si Ruben ini disambut dengan hormat, kekeluargaan. Ingat ya, ad-da'watu bil hal ablah wa anfa. Dakwah dengan akhlak itu jauh bermanfaat dan sampai kepada tujuan. Ayo, ngomong sudah enak nih, akhirnya Ruben ingin ada namanya sentuhan terakhir, ingin menyatakan masuk Islam, tapi sebuah proses harus dilalui. Di tengah malam gelap gulita, Ruben mematikan semua peralatan listrik di rumahnya, lampu pun mati, semua mati. Hingga akhirnya Ruben menghidupkan sebuah lilin, dibukalah jendela lampunya.
jendela lampu, jendela kamar dihidupkan lilin, jendela kamar dibuka. Itu kan suasana hening ya. Tuh. Dia menunggu wangsit datang, dia menunggu petunjuk. 1 jam, 2 jam, nggak ada terjadi apa-apa. Surben bilang lagi, Tuhan, kalau nggak ada kejadian yang akan hebat, ya nggak apa-apa. Yang penting ada mungkin burung lewat gitu, jendela ketutup sendiri, maka saya akan katakan saya masuk Islam. Ditunggu lagi berjam-jam, nggak ada, tetap sama. Ini videonya ada sendiri ya, tolong lihat nanti di YouTube tuh ada. Hingga akhirnya Ruben bilang begini, Tuhan, kalau betul Islam ini adalah agama yang benar, ini kesempatan terakhirmu membuktikan kepadaku bahwa Islam itu benar. Pengennya si Ruben ini ada kejadian ganjil. Ditunggu, nggak ada. Adem, tenang, nggak ada masalah. Akhirnya karena Ruben ini, akhirnya dia jengkel ya. Akhirnya itu sangat tidak sengaja dia ngambil Al-Quran, buka ayat. Apa ayatnya? Dia bacakan terjemahannya. Kalau kalian ingin bukti kekuasaan Allah, maka sungguh bukti kekuasaan Allah itu sudah ada di sekitarmu. Lihat langit tanpa tiang, matahari, bulan, gunung, laut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri kita ini, apa kita nggak memperhatikan ada bukti kekuasaan Allah? Hingga akhirnya langsung Ruben masuk Islam. Kita kalau sering maksiat, hati kita itu jadi buta. Surah Al-Mutaffifin ya, ayat berapa itu? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ayat berapa? 14, 16, 18. Ya itulah pokoknya. Nanti buka sendiri Al-Mutaffifin juz 30. Pas lagi lupa. Apa kata Allah? Kalla bal, sekali-kali tidak, rona ala qulubihim, ada titik noda hitam di hati mereka. Kenapa ada titik noda hitam? Maka yang sibuk kata sampai mereka berbuat dari perbuatan dosa. Dikatakan di sini bahwa hada ad-dzunub adzanbu ba'dad-dzunub. Ini adalah dosa setelah dosa. Orang kalau berkali-kali berbuat dosa, maka hatinya akan ada noda hitam. Noda hitam ini maksudnya apa? Ada bercak hitam. Pernah memperhatikan kaca mobil? Kan kalau kena debu itu kecil ya. Tapi kalau terus-terusan nggak pernah dibersihkan, dibiarkan, lama-lama kaca mobil tidak lagi bisa berfungsi untuk melihat ke depan. Sama-sama. Begitulah hati kita. Agama seseorang itu akan sehat kalau dia meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena kalau dia maksiat, hatinya nggak fungsi. Contoh, orang yang hatinya sehat, melihat tangan itu nilainya 2, betul ya? Nilai materi, nilai hidayah. Ini materinya tangan. Hidayahnya apa? Luar biasa. Subhanallah. Ini ciptaan Allah. Orang yang hatinya sehat, nilainya 2 ini. Nilainya 2. Satu benda, materi, satu lagi hidayah. Hidayahnya di mana? Subhanallah ya. Hebat orang bikin di Fristy. Ini anu kita ini. Yang iklan ini. Donatur. Sponsor. Orang kalau hatinya sehat, subhanallah ya, botolnya saja hebat, tutupnya hebat, iklan logonya hebat, isinya hebat, bisa orang bikin teh kok gak basi. Berarti betapa sempurna Rob yang menciptakan orang yang membuat Presti. Subhanallah kan, itu hatinya sehat berarti. Kalau hati orang itu pedagang apa? Ini kalau dijual laku ini. Itu pedagang. Betul ya? Kalau pencuri, ini curinya di mana? Ayo, agama sehat kalau meninggalkan maksiat. Atau yang kedua, apa yang akan terjadi kalau kita meninggalkan maksiat? Ini jelas, kita sudah lihat tadi di awal bahwa 22 dari 31 kasus kanker yang diperiksa, diselidiki, diteliti oleh Fakultas Kedokteran Johns Hopkins itu, atau 2/3-nya berarti ya, itu disebabkan oleh nasib buruk. Di dalam Islam, nasib buruk itu disebabkan oleh maksiat. Apa? Badan kita akan sehat itu bila kita meninggalkan maksiat. Satu, kita sudah lihat buktinya.
Satu, kita sudah lihat buktinya. Yang kedua, silakan dicari nanti. Ini bukan karena apa-apa. Memang yang meneliti itu setahu saya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang saya pernah dapatkan hasil riset penelitian mereka, bahwa wanita yang tidak berjilbab keluar rumah, wanita yang tidak berjilbab keluar rumah, maka kulit kepala mereka itu lebih rentan terkena kanker. Apa yang maksiat mereka? Tidak berjilbab. Saya pernah juga mendapatkan penelitian bahwa wanita yang biasa pakai pakaian ketat, ini saya heran cuma wanita, bukan laki-laki. Jadi kalau wanita rambutnya terbuka nanti kena kanker, saya yakin pakai jilbab semua. Enggak. Ini cuma untuk wanita. Saya tidak pernah mendapatkan laki-laki. Pertama jilbab, yang kedua pakai pakaian ketat. Wanita yang suka pakai pakaian ketat, maka lebih berisiko terkena kanker kulit. Yang pernah saya dapatkan seperti itu. Wallahu a'lam, kalau itu hoax atau segala macamnya saya nggak tahu. Badan seseorang akan sehat ketika dia meninggalkan maksiat. Secara umum jelas bahwa dalam surat Asy-Syam ayat ke-10, orang itu akan sakit badannya, rusak anggota tubuhnya. Kenapa? Karena maksiat. Ayo, karena maksiat. Satu-satunya usaha awal tanpa dana yang bisa kita lakukan untuk sehat itu apa? Yang paling awal ya, yang paling pertama, tanpa dana itu apa? Kita tidak melakukan maksiat. Meninggalkan maksiat bakal sehat badan kita memang. Agama badan. Contoh, diteliti bahwa orang yang suka tidur pagi setelah subuh itu tingkat kecerdasannya menurun, bukan meningkat. Orang yang suka tidur pagi itu tingkat kecerdasannya menurun, bukan meningkat. Bukan berarti akhirnya udah umur 50 tahun lupa 3 kali 3 jadi 12, bukan begitu maksudnya, bukan. Menurun itu fungsinya. Gitu. Lanjut. Orang secara penelitian, orang yang dia suka tidur sore pada asar sampai sebelum maghrib ya, kalau tidak karena sesuatu, itu juga mempengaruhi daya ingat dan kondisi badan. Coba nanti kalau nggak percaya tidur pada asar sampai maghrib mungkin, itu biasanya badannya lemas ya, kadang-kadang agak pusing. Kenapa? Karena tidur pada subuh dan tidur pada asar adalah waktu yang dimakruhkan di dalam Islam. Rasulullah membenci orang tidur setelah subuh dan setelah asar. Orang yang bermaksiat menyelisihi anjuran Rasulullah, melakukan apa yang Rasulullah benci, maka menjadi petaka bagi badannya, sakit badannya. Maka kalau mau sehat berarti bagaimana? Bangun pagi, kemudian nggak tidur sampai qailula. Qailula itu 1 jam sebelum zuhur. Itu sunnah tidur. Nah itu baru sunnah. Orang kalau mau badannya sehat tinggalkan maksiat. Apalagi terbukti bahwa daging babi itu banyak keburukannya. Artinya kalau orang dia makan daging babi, siap-siaplah badannya sakit. Saya pernah menemukan penelitian, 1 dari 3 orang Amerika yang memakan daging babi, maka di dalam tubuhnya itu ada cacing pita ya namanya itu sangat banyak. 1 dari 3 orang Amerika yang makan daging babi itu badannya digerogoti cacing pita, nggak tahu jumlahnya berapa. Badan. Ustaz kira sampai jam berapa? 5:04. Lanjut biar cepat ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Masalah hati dan jiwa. Orang kalau dia meninggalkan maksiat maka hatinya, jiwanya sehat. Kalau hati kita sudah kupas sedikit tadi, jiwanya sehat. Tuh, ini perkataan Abdullah bin Abbas ini sebenarnya sudah mewakili ya. Inna lil hasanati diyamun fil wajhi wa nurun fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Ini sebenarnya nanti sedikit banyak mewakili dari materi kita ini. Perkataan Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Inna lil hasanati, sesungguhnya balasan bagi orang yang berbuat baik itu 5.
dia fil wajhi, wajah yang baik itu lihat wajahnya, dan kayak Ustaz Awan tuh wajahnya berseri-seri karena rajin berbuat baik. Misalnya, insya Allah. Kalau Ustaz cemberut itu kan aneh ya, berarti lagi sakit gigi. Yang pertama kata Abdullah bin Abbas, orang kalau dia berbuat baik maka apa efeknya? Muka berseri-seri. Muka berseri-seri itu coba tebak karena apa? Jiwanya yang enak, tenang, damai. Coba kalau jiwa orang itu tertekan, nggak mungkin bisa senyum. Utang banyak, di rumah berantem, piring terbang, misalkan. Terus kerjaan mandek, dipecat lagi. Utang banyak, dipecat. Di rumah berantem sama istri, sama tetangga berantem. Nah, itu coba apa kurang enaknya? Apa kurang gak enaknya? Itu kan udah gak enak semua. Nah, orang yang seperti ini pastilah jiwanya tidak enak. Kalau jiwanya tidak enak itu terlihat dari mukanya. Apa kata beliau Abdullah bin Abbas? Orang yang berbuat baik maka wajahnya akan berseri-seri. Ayo lihat sebelah-sebelahnya, berseri-seri nggak? Gampang melihat orang baik itu wajahnya berseri-seri. Ustaz, kalau mukanya cemberut, nanti wa inna lisayyiati, sesungguhnya bagi orang yang melakukan perbuatan buruk, sawa dan fil wajhi, wajahnya masam, cemberut. Habis sholat, assalamualaikum langsung pulang. Datang sholat, datang langsung ke sholat, tiba-tiba masuk awal pulang selesai, kan begitu. Lewatnya cepat, orang assalamualaikum, salam. Kan enak ya kalau cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi gimana kabar, masya Allah kan enak banget gitu loh. Lah kalau orang banyak melakukan maksiat ini apa kata Abdullah bin Abbas? Sawa dan fil wajhi, wajahnya itu masam. Assalamualaikum. Salam. Tuh. Saya ada seorang bapak-bapak cerita di masjid saya Ustaz, kalau di masjid saya itu sholat pada masjid. Itu kalau saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, coba jawab salam. Coba bilang salam, enak banget. Ayo. Jadi orang kalau dia meninggalkan maksiat maka jiwanya sehat. Jiwa orang sehat itu terlihat dari apa? Wajahnya. Jadi wajah itu mencerminkan kondisi kejiwaan seseorang. Apa yang ada orang kemudian menang lotre 1 miliar, kemudian dia kurang ajar, brengsek, pernah nggak begitu? Nggak pernah ya? Atau ada orang sakit gigi, alhamdulillah sakit gigi ya Allah. Jarang orang begitu. Yang normal itu kan, kalau orang jiwanya sehat, hatinya mukanya berseri-seri. Orang kalau jiwanya sedang kondisi tidak baik, mesti mukanya tidak baik. Nanti misalkan ada orang berantem sama tetangganya atau sesama jamaah masjid, mesti nanti mukanya gak enak gitu. Mesti mukanya gak enak. Maka jika ingin kejiwaan kita sehat, ingin hati kita sehat, hati kita sudah bahas di awal sedikit. Caranya bagaimana? Tinggalkan maksiat. Kata Abdullah bin Abbas. Lanjut, yang keempat, apa yang sehat? Fi amwal, harta, materi. Harta kita itu sehat. Harta kita sehat itu maksudnya dua, jumlah dan barokah. Paham ya? 100.000 sebulan sudah beristri, tapi dengan 600.000 dia bisa nabung, bisa sedekah, kebutuhan sehari-hari tercukupi, kebutuhan cukup, bisa nabung, bisa sedekah. 600.000 sebulan, hebat ya? Gak mungkin Ustaz, gak mungkin. Makanya tempe, tahu, kerupuk. Tempe, tahu, kerupuk. Nasinya sepiring berdua. Kan kalau orang baru nikah kan begitu ya, sepiring berdua. Seminggu pertama. Jadi orang kalau mau rezekinya itu sehat, orang kalau mau rezekinya banyak, orang kalau mau rezekinya itu barokah, maka tinggalkan maksiat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wa inna lil hasanati wasi'atan fil rizki. Orang kalau dia melakukan kebaikan, artinya meninggalkan meninggalkan maksiat, maka wasi'atan fil rizki. Rezekinya luas, rezekinya luas. Luas itu tadi sehat tadi dua ya.
Bisa jumlahnya banyak dan barokah, atau jumlahnya sedikit tapi tetap barokah. Orangnya kona'ah, puasa Daud, itu kan mirip. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, itu kan mirip pengeluaran kan? Tuh. Sehat, rezekinya itu sehat, karena apa? Meninggalkan maksiat. Tapi kata beliau Ibnu Abbas, wa inna lis-sayyi'ati, adapun orang-orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, apa yang terjadi? Wa naqsan fil rizki, rezekinya akan berkurang. Dua ya, berkurang itu materi maupun barokah. Berapa banyak orang mobilnya 5? Kalau mobil 5 itu istrinya berapa tuh saudara? 4. Kalau mobilnya 6? Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak barokah? Wa naqsan fil rizki, tidak disebut wa qalilan min rizki, bukan qalil tapi naqsan, berkurang. Rezekinya berkurang, bisa dua kan? Nominal ataupun barokah. Bisa nominalnya memang kurang, bisa barokahnya yang kurang. Jumlahnya banyak tapi tidak barokah. Ada. Atau memang miskin. Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, bainal abdi wa rizqihi hijabun. Faman qana'a suwaradiyan atahu rizquh. Bukan rizquh ya, rizquh. Apa bedanya nanti kita bahas. Apa kata Umar bin Khattab? Bainal abdi wa rizqihi hijabun. Antara seorang hamba dan rezekinya itu ada hijab perantara. Ada pembatas. Ini saya Ransi, ini rezeki saya. Itu ada hijab, ada pembatas. Betul? Ya, pembatas ini kayak pembatas antara laki-laki dan wanita. Ini tengah-tengahnya namanya pembatas. Kata Umar bin Khattab, antara seorang hamba dan rezekinya ada pembatas. Faman qana'at wa radiyat atahu rizquh. Barang siapa yang dia qana'at, merasa cukup apa yang Allah beri, bersyukur, alhamdulillah. Wa radiyat, ridho dengan apa yang Allah beri. Gimana sih Allah ini, saya rajin sholat tapi kok mobil saya tetap 1, tetangga saya nggak pernah sholat, mobilnya 5. Ini nggak ridho ini. Paham ya? Kalau qana'ah itu cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. 600.000 sebulan nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau ridho tadi, apa diterima dan tidak ngeluh. Jadi kalau orang ngeluh itu ya gimana sih? Orang ridho itu dia dapat 600.000, alhamdulillah. Kata Umar bin Khattab, faman qana'at wa radiyat atahu rizquhu. Rizquhu bukan rizquhu. Emang apa bedanya Ustaz? Kalau atahu rizquhu maka artinya maka dia manusia itu akan mendatangi rezekinya. Tapi kalau dibaca atahu rizquhu maka menjadi maka dia manusia itu akan didatangi rezekinya. Enak mana? Enak didatangi kan? Oh itu makanya Ustaz itu enak banget. Di rumah dulu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, ini enak kue. Kue enak banget kan? Lagi dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, ini saya baru pulang dari Saudi, ini saya bawakan buku 2. Nggak capek-capek cari buku. Sudah dapat kan? Atau di seluruh. Ingat, meninggalkan maksiat maka rezekinya menjadi luas. Kok kita melakukan maksiat, rezekinya berkurang. Kata Abdullah bin Abbas. Masalah agama, masalah badan, kesehatan agama, kesehatan badan, kesehatan hati dan kejiwaan, kesehatan harta. Lanjut yang kelima. Apa fil muamalah? Hubungan interaksi sosial. Orang kalau gemar melakukan maksiat, maka sungguh hubungan sosialnya tidak baik. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Salah satu dampak perbuatan maksiat itu adalah al-wahsyatul lati tuhsalu bainahu wa bainan nas. Ada rasa tidak enak, ada perasaan tidak suka antara dia dengan muslim yang lain. Coba
Kalau kita sama-sama sering kajian, itu kalau jumpa tuh enak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumpa lagi di sini ya, kemarin di Nurul Islam, sekarang Nurul Asri. Subhanallah. Besok ada acara lo di Jogokaryan, ayo kita ikut ke sana. Ini kan orang yang biasa berbuat baik. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wa mahabbatan, orang yang dia selalu berbuat baik, berbuat amal soleh. Wa mahabbatan, ada rasa cinta fi qulubil khalqi. Jadi sesama muslim, sesama manusia itu saling mencintai. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di Nurul Asri. Kemarin kita jumpa di Nurul Islam. Besok tuh ada acara loh di Jogokaryan misalkan loh ya. Ayo kita ke sana. Itu ada rasa cinta, ada rasa saling memiliki, ada rasa saling peduli. Salah satu hikmah mengapa Rasulullah itu kalau mau imami sholat jalan ke belakang terus sufu fakulkan gitu ya. Salah satu hikmahnya apa? Rasulullah itu ngecek ini mana sih sahabat yang nggak datang. Kalau ada sahabat yang nggak datang nanti ditanya, itu si Ransi mana kok nggak datang? Misalnya Ustaz Awan imam suku vakum dilihat di pojok nggak ada tuh. Nanti ditanya, ngelihat Ransi ya? Nggak tahu Ustaz, kalau hari ini nggak kelihatan. Coba tanya sama keluarganya. Oh kata keluarganya sakit Ustaz, nggak tahu jenguk rumah. Orang kalau gemar berbuat baik, beramal soleh, ada mahabbatan fi qulubil khalqi, ada rasa saling mencintai. Tidak saja sesama muslim, sesama makhluk Allah ada saling mencintai, saling peduli. Tapi apa kata beliau Abdullah bin Abbas? Orang yang melakukan maksiat, apa yang terjadi? Wa bughdatan fi qulubil khalqi, maka mereka sesama makhluk, sesama muslim kepada sesama manusia ada rasa saling benci. Itu balasan bagi orang yang bermaksiat. Nggak sehat hubungan sosialnya, itu nggak sehat, interaksinya nggak sehat. Kenapa nggak sehat interaksi sosialnya? Ini hatinya tuh saling benci gitu loh. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi cuma karena kadang mohon maaf berbeda, satu pakai cadar, satu tidak, akhirnya saling benci kan begitu ya, Bapak Ibu ya, jujur saja lah. Dulu lagi belum booming-boomingnya, teroris lewat gua. Tahun 2011 atau 2010 ya, jenggotan itu tanda teroris, jidat hitam tanda teroris. Oh itu langsung ada rasa saling membenci, akhirnya bukan saling cinta. Itu apa-apaan kaji di luar itu, enggak syakir, enggak jurnah. Wah itu ada rasa saling tidak cinta. Artinya bagaimana? Oh iya, oh ini saudara-saudara kami sudah biasa. Itu enak banget ya. Orang yang gemar melakukan maksiat apa? Hubungan sosial masyarakat itu bermasalah. Artinya mau sehat hubungan sosial, interaksi sosial masyarakatnya, tinggalkan maksiat. Ingin baik, ingin sehat, interaksi sosialnya, tinggalkan maksiat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wa bughdatan fi qulubil khalqi, orang yang bermaksiat maka dia sesama makhluk, sesama muslim, sesama manusia itu akan ada rasa saling benci di hatinya. Enggak ada rasa saling suka lagi. Bukan suka dalam hubungan anak muda maksudnya ya. Saling cinta maksudnya sesama makhluk begitu. Akhirnya dewe-dewe, loloh gua, siapa gua. Ini kenapa tidak sehat hubungan sosialnya? Karena banyak melakukan maksiat. Maka kasarnya kalau mau hubungan kepada teman, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan tetangga, ingin hubungannya sehat, maka tinggalkan maksiat, segeralah perbanyak amal soleh. Kalau mau sehat hubungan interaksi sosial masyarakatnya. Kita kalau kita lanjutkan masih terlalu banyak. Mungkin saya rasa cukup 5 kesehatan ini. Mudah-mudahan kalau di bukunya bisa dijabarkan seluruh ya, paham maksudnya? Di bukunya mudah-mudahan bisa terjabarkan seluruhnya. Hanya dalam kesempatan ini saya rasa ini cukup untuk nanti kita sesi tanya jawab. Karena nanti maghrib itu tidak terlalu lama saja. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya atau apapun silakan. Silakan yang mau tanya. Saya tak buka dulu pertanyaan saya tentang maksiat. Tadi kan maksiat katanya buat hati keras dan sebagainya. Itu sebagian di antara kita justru maksiat itu melembutkan hati. Loh kok bisa?
Karena habis maksud kan jadi bisa nangis gitu pas doa, ingat ya Allah kemarin saya nyolong, kemarin saya pacaran dan sebagainya gitu kan. Terus dia ya Allah ikut pengajian jadi ingat dosa-dosa, nangis lagi. Besok maksiat lagi biar apa bisa nangis lagi nanti. Ayo minta penjelasan. Kasarnya gini, Ustaz boleh nggak maksiat buat nangis gitu loh? Pertanyaan itu kan bagus banget kalau begitu. Biar bisa nangis maksiat dulu gitu loh. Saya teringat NSP ini loh, Ustaz Arifin Ilhamnya. Anda kalau berani menjamin bahwa Anda akan bertaubat sebelum mati, maka bermaksiatlah. Oh, saya ingat banget itu. Kalau Anda berani memastikan sebelum meninggal, sebelum mati Anda bertobat, silakan bermaksiat. Oh, enak banget kan? Pertanyaannya itu, apa betul sudah maksiat tidak bisa tobat? Paham ya maksudnya? Kalau kita bisa memastikan setelah maksiat kita kemudian hatinya masih sehat, kemudian bisa bertaubat, kemudian bisa nangis, kata Ustaz Arifin Ilham itu saya nukilkan ya, silakan. Enak banget ya. Kalau bisa dipilih-pilih itu sudah maksiat, terus bertobat, nangis, minta lagi sama Allah, ya Allah kalau sekarang mati gak apa-apa gitu kan, sudah bertobat. Tapi apakah begitu masalahnya? Kita nggak pernah tahu kondisi kita bagaimana. Bisa jadi kita mohon maaf lagi bermaksiat itu Allah ambil nyawa kita. Berapa banyak ya video yang orang lagi main bola meninggal, padahal main bola itu nggak boleh kecuali tes medis dulu kan? Ustaz itu kan tidak amatir Piala Dunia, meninggal. Piala Dunia, meninggal di lapangan. Ada orang yang meninggal ketika tari apa itu yang banyak itu yang apa namanya jawara itu loh. Ya itulah silat-silat gitu ya. Itu lagi dia aksi, saya punya videonya. Nggak lama sih, blok jantung meninggal. Meninggal itu di sawer coba. Kan biasanya sawer ada di sawer, meninggal di sawer. Jawara meninggal di sawer, kan lucunya nggak enak kan? Judulnya tuh nggak enak gitu. Ada lagi yang meninggal, mohon maaf ini agak orang bermaksiat di hotel. Tuh, ada videonya tidak ditampakkan semua. Hanya suara saja ditutup. Nanti kalau ada yang mau minta, kayaknya di YouTube banyak ya, cari aja meninggal seketika. Nanti ada lagi sedang itu live ya, acaranya live. Orang sedang mengendarai pesawat jet tempur itu loh, tiba-tiba mati. Ada orang sedang diwawancarai di tempat main itu loh, sepatu dari es itu loh, sepatu yang es itu loh, yang nggak tahu saya namanya apa itu. Itu diwawancarai meninggal seketika juga. Di dalam kitab tentang kematian dan ruh yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, apa kata beliau? Faqad ittafaqal ulama wa tafaqatil ummah. Sungguh sudah bersepakat para ulama dan para umat. Apa yang disepakati oleh mereka? Tidak ada ciri tanda khusus kematian itu datang. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada. Kematian itu datang tiba-tiba. Kok kita mampu memastikan setelah bermaksiat kita masih ada waktu bertaubat? Saya tukilkan perkataan Ustaz Arifin Ilham. Salah satu teman saya masih NSP-nya itu. Silahkan bermaksiat kalau Anda bisa pastikan setelah maksiat Anda bisa bertobat baru meninggal. Cuma kan kalau saya sih nanyanya dua. Satu, bisa nggak kita pastikan setelah kita maksiat masih ada waktu tobat? Satu. Yang kedua pertanyaannya, betul nggak sih tobat kita diterima sama Allah itu loh? Itu yang penting itu. Saya membaca ayat surat Al-Isra wa kana lil awwabina ghafurun di dalam tafsir Al-Tabari dikatakan bahwa ada sebagian ulama memberikan batasan 3 kali batas bertobat. Sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain bilang batas tobat itu nyawa di tenggorokan. Selagi nyawa belum di tenggorokan, artinya belum nampak kematian datang, maka tobat masih diterima. Lebih baik kita berhati-hati. Jangan-jangan menangisnya kita tidak sesuai dengan menangis yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi loh. Kan ada orang itu menangis karena sedih, kan bisa jadi ya. Ada salah satu anak SMA kajian saya, kamu pernah nangis nggak? Pernah Ustaz. Kenapa? Sholatnya kelamaan. Jadi menangisnya bukan karena sedih, tapi sholatnya kelamaan. Nangis. Jadi saya pribadi, orang kalau ada anak muda terus Ustaz saya itu bermaksiat dulu Ustaz, nanti kalau sudah maksiat saya tobat kemudian bisa nangis, jadi hati saya tuh terenyuh gitu Ustaz.
Bapak Ibu, kalau memang bisa seperti itu kemudian meninggal setelah bertobat, wallahu a'lam. Saya tidak berani seperti Ustaz Arifin Ilham, silahkan bermaksiat, saya tidak berani, bahaya. Saya tidak berani. Saya hanya katakan takutnya kalau kita maksiat tobat, takutnya, apalagi direncanakan. Wah, sudah lama gak nangis nih, nanti malam maksiat besok pagi biar bisa nangis. Nah ini direncanakan, coba. Ini naudzubillah, saya kalau yang sudah begini saya tidak tahu. Tapi kalau sebagaimana ingat surat Al-Hijr ya. Rabbana ghalabat alaina, bukan Al-Hijr, surah Al-Mu'minun. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, dulu kami di dunia dikalahkan oleh hawa nafsu kami, syahwat kami. Kami dikalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat kami, ya Allah. Wa kunna qauman dhalin. Sungguh kami termasuk orang yang dhalin. Selanjutnya itu apa coba? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, ya Allah. Sungguh kalau kami ulangi lagi perbuatan kami, karena kisah ini kalau dibuka dari awal ayat ceritanya, orang masuk neraka itu pengen dikeluarkan, pengen hidup lagi, pengen ibadah, pengen amal soleh. Ya Allah, keluarkan kami, ya Allah, dari neraka. Kalau seandainya kami masih berbuat, ya Allah, sungguh kami orang yang zalim. Apa kata Allah? Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, diam kamu, enggak usah ngomong, rasain aja. Coba baca aja terjemahan. Itu kalau enggak salah itu 105 106 sekian lah. Surah Al-Mu'minun. Saya pribadi cuma dua saja. Kalau bisa memastikan bertobat sebelum meninggal dan memastikan tobat diterima oleh Allah, lebih baik enggak usah maksiat. Kalau saya begitu. Menurut saya. Takutnya tidak ada waktu gitu. Mungkin gitu saja. Ya, sudah. Ya, sebagai kesimpulan bahwa sudah terbukti secara ilmiah, kalau secara dalil kita sudah buka semua, sudah dipaparkan bahwa maksiat itu bisa menyebabkan penderitaan bagi pelakunya. Tidak sehat agamanya, tidak sehat masalah badannya, tidak sehat masalah hati dan kejiwaannya, tidak sehat masalah hartanya, maupun masalah interaksi sosial, tidak sehat. Artinya tidak sehat apa? Bermasalah. Maksiat itu apa? Cuma dua: meninggalkan atau melalaikan perintah, mendekati atau melakukan larangan. Itu maksiat. Maka sebagaimana surat Asy-Syams ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah. Siapa yang merugi? Orang yang telah mengotori jiwanya. Dengan apa dikotori jiwanya? Dalam tafsir dikatakan bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Karena maksiat itu terlalu banyak untuk dipaparkan. Maka sebagai mungkin penutup, ini sebenarnya tidak baik sebenarnya, tapi ini saya sampaikan apa adanya. Di Yerusalem University di Israel berarti ya, itu diteliti bahwa orang yang merokok itu akan sampai ke gennya. Gen itu apa? Ya, yang bawaan itu ya. Jadi anak itu kan ngikut gen orang tua. Nah, orang yang merokok maka akan mempengaruhi sampai ke gennya. Nah, anaknya juga akan terkena dari apa yang dilakukan oleh si bapak ataupun ibu. Kasarnya, kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai penutup, bukan saja kita sendiri, bahkan keturunan kita itu kena imbas dari maksiat yang kita lakukan. Sampai Abu Hurairah pernah berkata, wa innal kubara la tamutu fi wikriha min zulmid dhalim. Sungguh burung yang berada di sarangnya pun mati karena lantaran dosa yang dilakukan pelaku maksiat. Longsor, gempa dan segala macamnya masih banyak. Makanya kalau mau dikaji itu terlalu luas. Maka apa yang bisa membuat kita selamat, sehat, baik dunia akhirat kita, tinggalkan maksiat. Karena ingat, belum tentu Allah beri kesempatan kita bertobat. Banyak contoh sudah orang meninggal tapi tidak sempat bertobat. Jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri.
Jangan terlalu yakin, saya nanti bisa tobat. Nanti saya tobatnya kalau udah pensiun, nanti tobatnya kalau sudah tua, nanti kalau sudah sakit. Tidak semuanya orang berikan begitu oleh Allah. Allah sudah berikan contoh orang bermaksiat meninggal ketika maksiat. Allah juga berikan contoh orang bermaksiat tapi Allah beri kesempatan bertobat meninggal dalam keadaan taubat. Hanya masalahnya tidak pernah kita ketahui kapan ajal datang menjemput. Maka sebaiknya sedia payung sebelum hujan lebih baik. Tinggalkan maksiat itu lebih baik daripada terlalu percaya diri hingga akhirnya nanti Allah murka tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menahan diri dari maksiat, menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, menahan diri untuk tetap teguh istiqomah dalam apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan dengan usaha maksimal kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.